Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini admin ingin berbagi buat rekan-rekan semua mengenai tenaga honorer dihapus dan PNS diganti robot. Buat rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, biar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru tiap harinya dari channel ini. Jika sudah admin ucapkan terima kasih, dan kita lanjut ke info intinya. Dikutip dari serambinews.com, pada 2023 status honorer akan dihapus. Upaya ini bertujuan agar jumlah pegawai tidak gemuk dan pekerjaan pegawai di instansi pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, akan menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah. Wacananya penghapusan tenaga honorer ini akan dilakukan pada 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo berharap para tenaga honorer tersebut dapat menerima penghargaan yang semestinya. Instansi pemerintahan yang selama ini mempekerjakan para honorer tersebut diimbau segera menghitung analisis jabatan dan beban kerja secara komprehensif. Harapannya agar didapat kebutuhan yang objektif untuk pemerintah, baik jumlah formasi CPNS ataupun CP3K sesuai yang dibutuhkan. Dengan jumlah kebutuhan yang tepat, diharapkan terbuka ruang untuk tenaga honorer untuk mengikuti seleksi sebagai CPNS maupun CP3K sesuai formasi yang akan ditetapkan. Kata Cahyokumolo, pekan lalu. Dengan penghapusan ini, pekerjaan dasar terkait kebersihan, keamanan, dan jenis pekerjaan lainnya di luar 4 jenis honorer yang akan diangkat menjadi PNS. Tak lagi dibebankan pada pekerja honorer. Bagaimana nasib para honorer yang akan diangkat jadi PNS maupun dijadikan outsourcing, apakah saat ini masih bisa bekerja? Merujuk peraturan pemerintah, PP No. 49 atau 2018 pasal 99 ayat 1, bahwa pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah sebelum diundangkannya PP ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023, kata Cahyokumolo. Cahyokumolo menjelaskan pekerjaan dasar yang biasa ditugaskan kepada tenaga honorer seperti kebersihan dan keamanan akan diambil dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic seperti cleaning service, security, dan lainnya. Disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji, payroll, alih daya ke pihak ketiga sehingga mereka bisa diangkat sebagai karyawan di pihak ketiga tersebut, kata Cahyokumolo. Pemerintah daerah diminta siapkan pesangon seperti diketahui jumlah pegawai honorer relatif banyak di instansi pemerintah terutama pemerintah daerah. Jumlahnya pun ada yang hampir menyamai keberadaan PNS. Lalu setelah diberhentikan apakah honorer ini akan mendapatkan pesangon? Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Muhammad Afroce menjelaskan mekanisme pesangon atau tali asi bagi pegawai honorer akan ditentukan oleh pemerintah parah, Pemda. Soalnya data pegawai honorer Pemda tak terdata di Kementerian PANRB. Saya kira begini ya diatur saja dengan Pemda. Kita kalau, saya juga bingung. Itu masuk ke misalnya di ketenagakerjaan ada UMR. Ada pengaturan tentang pesangon. Karena itu tidak inline dengan kita, kata Afroce kepada Tribunnews. Afroce pun mengatakan, pihaknya mendorong Pemda untuk membuat mekanisme terkait hal tersebut. Karena, apakah pekerja honorer itu termasuk aspek yang diatur dalam ketenagakerjaan? Saya kira perlu dibangun mekanismenya. Di Pemda karena itu bisa masuk ke aspek yang kemudian terkait dengan aturan ketenagakerjaan. Nanti UMR dan lain-lain. Ucapnya, ia kembali mengingatkan agar Pemda benar-benar menyiapkan formasi yang terintegrasi dengan Kementerian PANRB. Kami juga di Menpan menghimbau terus, menyampaikan bahwa memang mesti kita memakai sistem yang terintegrasi di sistem penetapan formasi yang terkonsolidasi antara usulan PNS dan P3K. Honorer yang bisa diangkat menjadi PNS ada 4 jenis tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS antara lain. 1. Tenaga guru. 2. Tenaga kesehatan. 3. Tenaga penyuluh pertanian atau perikanan atau peternakan. 4. Tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Honorer yang akan dijadikan tenaga outsourcing, sedangkan tenaga honorer lainnya akan dijadikan pekerja outsourcing.
Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS, di antaranya 1. Cleaning service. 2. Petugas keamanan security. 3. Pramu-tamu. 4. Sopir. 5. Pekerja lapangan penagih pajak. 6. Penjaga terminal. 7. Pengamanan dalam. 8. Penjaga pintu air. 9. Operator komputer. Kiamat untuk PNS. Sebenarnya bukan hanya honorer, kiamat serupa juga akan dihadapi PNS. Seperti diketahui, pemerintah kini sedang melakukan penataan kualitas kinerja ASN atau PNS melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemen-PANRB. Pemerintah perlahan mengurangi tenaga administrasi di perkantoran. Sejumlah PNS yang masuk dalam kategori tenaga administrasi di tata lalu dialihkan menjadi tenaga pendidikan. Melansir Tribun Timur, Men-PANRB Cahyo Kumolo mengatakan nantinya ASN atau PNS yang bekerja di kantor hanya merupakan eselon 1 dan 2. Berdasarkan catatan Kemen-PANRB, terdapat kurang lebih 1,6 juta dari 4,08 juta PNS yang ada di Indonesia merupakan tenaga administrasi atau pelaksana. Nanti kalau tidak bisa kami tingkatkan profesionalitasnya, lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun, ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo, Senin 20 Desember 2021. Cahyo Kumolo mengungkapkan ASN yang berada di kantor hanya eselon 1 dan 2. Mereka bertugas untuk memimpin dan mengorganisir percepatan perizinan dan pelayanan publik. Menurut politisi PDIP ini, jumlah tenaga pelaksana yang besar tersebut tidak dapat langsung dipangkas oleh pemerintah dengan memberikan pesangon, karena jika dilakukan akan membutuhkan anggaran yang besar. Nanti Pak Sekjen Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,6 juta ASN itu harus dapat pesangon semuanya, ungkap Cahyo. Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara saat ini terdapat 1,56 juta tenaga pelaksana. Angka tersebut sebanyak 38% dari total jumlah ASN 4,08 juta orang. Jokowi singgung robot. Penataan ASN yang dilakukan Men-PANRB setelah mendapat perintah dari Presiden Jokowi. Jokowi ingin sistem birokrasi yang cepat, sederhana, dan tak bertele-tele. Bahkan pergantian jabatan struktural dengan robot pun bisa jadi akan dilakukan. Kecerdasan buatan akan membuat pelayanan birokrasi semakin sederhana. Dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki memutuskan akan cepat sekali kalau kita pakai AI, kata dia beberapa waktu lalu. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara, BKN, Satya Pratama mengatakan, transformasi digital yang diinginkan Jokowi sudah berlangsung lama. Itu dilakukan seiring dengan situasi yang tidak pasti dan kompleks, ditambah pandemi COVID-19. Makanya transformasi tersebut dipercepat, katanya. Berdasarkan catatan BKN, jumlah PNS per 30 Juni 2021 adalah 4,08 juta orang. Porsi terbesar adalah instansi daerah dengan angka 77% atau 3,1 juta orang. Sementara jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Indonesia mencapai 49.000 orang. Pegawai P3K dengan komposisi terbesar berada di daerah sebanyak 95% atau 47.000. Rencana tersebut tidak akan mengorbankan semua PNS. PNS diganti robot. Sebelumnya juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, mengkaji kemungkinan rencana mengganti PNS dengan robot. Namun ternyata hal tersebut tidaklah mudah dilakukan. Mengingat untuk menggantikan pegawai eselon I3 atau IV membutuhkan sebuah data latih khusus. Meski demikian, jika rencana ini benar-benar diterapkan, maka bukan tidak mungkin jutaan PNS akan kehilangan pekerjaannya. Cahyo Kumolo bahkan sudah melontarkan pernyataan terkait hal tersebut. Kini Cahyo menyebut sebanyak 1,6 juta PNS yang berstatus tenaga pelaksana terancam dirumahkan. Hal itu dilakukan demi penataan ulang khusus tenaga pelaksana. Kalau tidak bisa tingkatkan kinerja, lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun, ujar Cahyo. Cukup jelas ya Bapak atau Ibu semua tentang informasi ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video informasi lainnya dari channel ini. Bila ada komentar silakan tulis di kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.